Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya ya, Ading Garment Channel. Di video ini aku akan kasih tahu cara-cara atau syarat untuk melamar kerja di garment ya. Oke, sebelum lanjut, tolong di subscribe ya, sama bunyikan loncengnya dan di like, dan tolong ya di share ke grup, di share ke medsos kalian di Facebook atau Instagram atau yang lainnya ya, agar video gue bermanfaat untuk semua orang ya. Oke, langsung aja. Syarat melamar kerja di garment yaitu ya, yang pertama kalian harus punya KTP. Oke, ini penting banget ya. Yang pertama KTP ya. Terus yang kedua, kalian harus ada fotokopi KTP ya. Fotokopi KTP sama KTP asli kalian harus bawa ya, ini ya. Sama fotokopinya juga ya. Fotokopi 1 lembar. Terus selanjutnya kalian bawa fotokopi KK ya. Ini fotokopi KK. Kalau yang KTP ini harus punya KTP aslinya ya, sama fotokopinya. Oke, next, selanjutnya kalian bawa fotokopi ijazah. Fotokopi ijazah. Ini bawa fotokopi ijazah ya. Terus selanjutnya kalian daftar riwayat hidup ya. Daftar riwayat hidup. Ini daftar riwayat hidup kalian bisa beli di fotokopi ya. Banyak di fotokopi kalian bisa beli, paling cuman 500 perak ya. Jadi kalian isi daftar riwayat hidup ini ya. Untuk selanjutnya kalian buat surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja. Jadi kalian yang belum tahu cara buat surat lamaran kerja, kalian bisa buka di Google ya. Jadi kalian bisa buka di Google. Jadi banyak cara membuat surat lamaran kerja yang baik dan benar. Jadi kalian bisa buka di Google, cari ya. Oke, selanjutnya kalian harus buat SKCK. Ini SKCK penting banget ya. Ini perusahaan biasanya diminta ya sama perusahaan ini. Jadi dari kepolisian. Jadi kalian buatnya di atau di Polres ya. Kalian bisa cari atau tanya ke kepolisian cara untuk membuat SKCK. Oke. Yang selanjutnya yaitu kalian harus buat gear dokter. Ini gear dokter kalian buat di puskesmas ya. Puskesmas terdekat kalian. Jadi ini penting juga. Ini harus sekarang ya, di masa pandemi ini kalian harus punya gear dokter. Oke, next, selanjutnya kalian harus bawa foto 2x3 2 lembar, 3x4 2 lembar, sama 4x6 2 lembar. Ya, ini wajib juga nanti kamu dimintain sama HRD. Dimintain sama HRD ya, kalian wajib ini ya, harusnya 2 lembar. Oke, yang selanjutnya kalian harus buat surat izin dari ortu atau suami. Mungkin yang udah punya suami perempuan ya, ini ya. Yang perempuan mau ngelamar kerja terus punya suami, kalian harus punya izin ini dulu.
Ya mungkin ya mungkin itu aja ya. Ini semua kalian harus syarat-syaratnya ini. Nah, kalau punya paklaring bisa ya kalian buat, mungkin yang sudah pengalaman kerja di garment ya. Paklaring mungkin yang belum punya belum pengalaman kerja di garment, kalian nggak apa-apa ya. Jadi kalian terus terang aja sama HRD, saya belum pengalaman gitu ya. Nah, kalian misalnya kalau belum pengalaman nanti akan namanya apa, dikasih tahu sama HRD kalian misalnya mau kerjanya bagian apa. Nah, terusnya kalau di garment itu ada sewing, ada apa, packing, terus ada cutting, iron. Nah, jadi kalian bisa pilih. Nah, sewing itu apa ya kak? Sewing ini kalian jadi tukang jahit. Jadi kalian jahit obras, jahit jarum 1, jarum 2. Nah, jadi kalian bisa tahu nanti ya di pabriknya. Nah, ini bagian packing. Nah, bagian packing kalian nanti akan di bagian packing kalian mungkin diajarin sama supervisor packing ya. Dan sama juga ini yang jahit juga nanti akan diajarin juga. Kalau perusahaan yang membutuhkan non pengalaman, biasanya ada juga sih perusahaan banyak yang non pengalaman. Mungkin yang kalian bingung, kalian belum bekerja, baru lulus sekolah mau kerja apa, mungkin bisa kalian kerja di garment ya. Nah, jadi ini syarat-syaratnya ya. Jadi ini bagian-bagiannya ya, bagian packing, terus bagian cutting. Tukang cutting itu bagian tukang potong kain ya, potong kain. Jadi sebelum dijahit itu ada tukang potong kain, nanti itu namanya bagian cutting ya. Nah, ini iron atau finishing. Nah, finishing juga ini nanti akan kamu finishing itu ya, jadi finish ya. Jadi dengan barang itu nanti sebelum ke packing, jadi masuk ke finishing dulu. Jadi kalian bisa kerja di sini juga nih. Ini biasanya gosok ya, gosok baju. Jadi sebelum dibungkus nanti digosok dulu ya sama tukang gosok baju atau setrika ya. Selanjutnya ada QC ya. QC ini yaitu tukang ngecek jahitan ya, tukang ngecek jahitan, kok ngecat maaf ya, ngecek jahitan. Jadi ini kalian kalau mau ngelamar yang ini juga bisa, jadi kalian harus belajar juga sama yang lain ya. Jadi tuh yang ngecek jahitannya yang jelek-jelek biasanya dibalikin ke yang tukang jahit. Nah, ini namanya QC. Yang lain mungkin ada supervisor, juga ada supervisor tuh yang seperti mandor ya, yang mimpin line nantinya. Jadi ini pengawas ya, biasanya supervisor tuh pengawas. Nah, jadi kalian mau ini mungkin harus pengalaman di garment dulu ya kalau mau jadi supervisor. Oke, mungkin itu aja ya syarat-syarat di buat ngelamar di garment ya. Mungkin itu aja dari gua. Semoga ini bermanfaat ya untuk kalian yang mau kerja di garment. Mungkin kalian harus tahu ya, jadi bagian-bagian apa di garment itu banyak ya. Ternyata bukan tukang jahit aja, jadi banyak bagian-bagian yang selain jahit ya. Oke, mungkin itu aja. Semoga bermanfaat tutorial gua ini. Jadi tolong di share ke medsos kalian ya, ke Facebook atau Instagram atau Twitter atau yang lainnya ya, supaya video ini bermanfaat untuk orang lain juga yang belum tahu di garment ya, kerja di pabrik garment. Oke, yang mungkin biasanya yang non pengalaman mungkin akan diajarin juga ya, kalian mau di bagian apa, atau kalian mau di bagian jahit, packing, atau di bagian iron, atau di bagian yang lainnya ya. Jadi kalian bisa milih yang mungkin yang non pengalaman.
biasanya kalau pabrik garment itu eh, di non pengalaman itu biasanya diajarin ya. Ya, oke, itu aja video gue ya. Semoga bermanfaat. Salam dari Adeng Garment Channel. Semoga bermanfaat video ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.